Oke, balik lagi bersama gue Haikal dan seperti yang kalian lihat di depan gue ini ada Realme ya. Ini adalah Realme 5i. Kalau misalkan kalian lihat Realme 5i, Realme 5 itu hampir sama bodinya, bentuknya. Ini kasusnya ya LCD-nya ini coplok. Jadi handphone habis jatuh dan ya ini karena setelah jatuh coplok. Kenapa tipe ini gampang coplok? Karena bagian yang dilem pada handphone ini hanya di pinggir-pinggirnya aja. Oke, kita coba bongkar dulu. Kita cabut dulu ya slot SIM-nya. Selanjutnya kita buka backdoor-nya. Di sini gue biasanya menggunakan kuku aja. Kenapa menggunakan kuku? Ya karena simple dan kuku gue alhamdulillah lumayan kuat. Selanjutnya buka semua baut ya, baut backdoor, baut middle frame. Oke, baut middle frame udah kebuka. Selanjutnya buka lagi. Lagi-lagi di sini kuku gue yang bermain. Karena nggak tahu kenapa gue masih seneng aja pakai kuku. Simple, nggak banyak alat, jadi nggak bikin berantakan di meja. Oke, middle frame udah kebuka. Selanjutnya yang paling utama itu kalian cabut baterai ya. Soket baterai yang kalian cabut, dan baterainya itu kalian cabut, bisa lihat seperti di video ini ya, dengan menarik kayak semacam plastik kupingnya itu ditarik, dan ya baterai gampang banget dibukanya. Sekalian baterai kita rapiin karena bagian bawah baterai itu di sini sangat lengket banget. Jadi sekalian kita rapiin, dan selanjutnya kita cobain LCD rekomendasi yang udah beberapa handphone tested banget, yaitu LCD dengan segel GR. Itu terserah kalian mau beli di mana, tapi yang gua saranin ini adalah segelnya. Ini segel GR ini di HP Oppo yang kemarin udah pernah gua bikin video, itu nggak ada kendala sama sekali. Dan di sini gue mau cobain tanpa tes LCD-nya ini, langsung nanti kita pasang, kita lem ya. Itu hasilnya seperti apa, nanti kalian lihat sendiri aja. Oke, cycle udah kita buka. Ya, sebelum kita pasang lemnya, karena di situ ada penutup bagian speaker, itu usahain dari bekas LCD-nya itu kalian cabut dulu ya, bentuknya kayak gini. Itu fungsinya itu untuk penahan debunya ya, jadi biar debu itu nggak masuk ke speaker. Oke, sip. Selanjutnya kita langsung aja lem. Di sini gue menggunakan lem 7000 ya, yang warna hitam. Kenapa gue pakai yang lem T7000 yang warna hitam? Karena emang pertama LCD-nya juga warna hitam. Terus keduanya yang warna hitam di sini biasanya itu lebih kuat lemnya daripada yang warna putih. Untuk pengeleman kalian bisa lem bagian samping-sampingnya, usahakan sampai rata agar LCD-nya itu nggak coplok seperti yang user bilang tadi ya, karena ini handphonenya bekas jatuh, jadi di situ LCD-nya justru malah coplok. Oke, selanjutnya kalian bisa ratain. Maksud dari ratain di sini adalah biar lem yang udah kita tempelin di sini itu nggak melebar kemana-mana ya. Oke, LCD dengan segel GR tadi nggak gua tes dulu, langsung gua cobain ya, langsung dipasang. Oke, soket LCD kita pasang dulu. Oke, sip. Selanjutnya kita pasang baterai.
Oke, semuanya udah kepasang. Selanjutnya kita pasang middle frame-nya. Setelah kita pasang middle frame, kita sekalian pasang bautnya aja ya. Jadi nanti kita ngetes LCD-nya kalau handphone udah benar-benar rapih. Oke, ini udah rapi, kita coba hidupin dulu. Ya, bisa kalian lihat hasilnya ya. Di sini Realme 5i ini LCD-nya normal. Kita tes di sini gua nggak dikasih polanya, tapi nanti kita tes panggilan darurat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aja lah. Oke, ya nggak ada kendala. Oke, kalau gitu kita karetin aja. Jadi untuk LCD ya, untuk pemasangan LCD biar LCD-nya itu benar-benar nempel kuat di frame-nya, itu gue selalu pakai karet buat ngerapetinnya. Oke, slot SIM-nya kita pasang dulu. Oke, selanjutnya kita karetin aja agar LCD benar-benar nempel. Kalau ada yang nanya ini karet apaan bang? Ini karet gua makan nasi padang. Jadi kalau nasi padang pesennya yang pedes biasanya karetnya 2. Makanya di sini gua kumpulin. Jadi fungsinya itu buat pasang LCD kayak gini. Oke, sambil nunggu kering, sambil kita karetin, kita bautin aja semuanya ya. Oke, udah beres. Ini tadi saya diemin selama 20 menitan ya. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Ini karet kita kumpulin lagi aja karena bisa dipakai lagi kalau kayak gini. Oke, kita tes lagi ya. 1 2 3 4. Sip, nggak ada kendala. Selanjutnya kita lem backdoornya ya. Untuk backdoornya ini gue biasanya ngelemnya dikit-dikit karena backdoor di sini paling sering kita bongkar pasang, karena kalau misalkan kita benerin komponen lain biasanya harus dibongkar dulu backdoornya. Jadi lemnya gue biasanya kasih lemnya tipis-tipis aja sini. Oke, sip. Kita hidupin. Buah kayak unboxingnya kalau gini ya. Tek, wih. Baterainya tadi habis dan ini dihidupin sambil dicas. Yup, dan alhamdulillah akhirnya ganti LCD ini normal tanpa tes dulu dengan LCD segel GR. Sekali lagi dengan LCD segel GR. Oke, terima kasih. Gua Hekal dan thank you.